Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Juliana Dwi Paradita. Di sini saya akan menjawab soal-soal pada UKAD 2 Psikologi Industri. Soal yang pertama yaitu fungsi manajemen SDM. Fungsi manajemen SDM terdiri dari 6, yaitu yang pertama perencanaan SDM. Perencanaan SDM ini terdiri dari menentukan tujuan, menetapkan sistem dan prosedur, dan menetapkan rencana untuk masa depan. Di sini, manajer merencanakan aktivitas apa saja yang dilakukan oleh sumber daya manusia dari awal sampai akhir, supaya semua aktivitas sesuai dengan sistem dan prosedur, sehingga dapat tercapai tujuan yang sudah diharapkan. Kemudian yang kedua, pengangkatan dan pemberhentian. Pengangkatan dimulai dari proses rekrutmen, seleksi, dan penempatan. Sedangkan pemberhentian itu sesuai dengan kondisinya, baik berhenti karena alasan pribadi atau karena alasan perusahaan. Yang ketiga, pengupahan dan tunjangan atau kompensasi. Pengupahan dan tunjangan ini artinya memberikan reward atau balas jasa kepada pegawai atau karyawan yang sudah bekerja di perusahaan. Kemudian yang keempat, penilaian kerja. Penilaian kerja ini untuk memberikan feedback atas pekerjaan atau jasa yang sudah diberikan kepada perusahaan selama karyawan tersebut bekerja. Yang kelima, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan ini dilakukan mulai dari karyawan direkrut sampai pensiunan. Hal ini berfungsi supaya karyawan bisa meningkatkan kompetensinya dalam bekerja. Selanjutnya, fungsi manajemen yang terakhir yaitu K3, kepemimpinan dan produktivitas. K3 atau kesehatan dan keselamatan kerja ini berfungsi untuk menjamin keselamatan, kenyamanan, dan keamanan karyawan dalam bekerja. Kemudian, kepemimpinan berfungsi untuk memimpin suatu kelompok karyawan untuk mencapai tujuan bersama sehingga tercapai produktivitas yang diharapkan oleh perusahaan. Selanjutnya, saya akan menjawab soal nomor 2A, yaitu keterkaitan ilmu psikologi industri dengan manajemen SDM. Ilmu psikologi industri dan manajemen SDM memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mempelajari manusia dalam dunia kerja. Nah, psikologi industri mempelajari perilaku yang ditunjukkan manusia di lingkungan kerja, sedangkan manajemen SDM mempelajari bagaimana memanage atau mengelola SDM tersebut sebagai tenaga kerja dalam perusahaan. Sehingga dengan mempelajari ilmu psikologi industri, yang mempelajari perilaku manusia dapat berguna dan membantu dalam menjalankan atau mengelola SDM. Selanjutnya, nomor 2B, yaitu kontribusi atau peranan psikologi industri dalam bidang manajemen SDM. Ilmu psikologi industri dapat membantu proses rekrutmen, proses seleksi, dan penempatan kerja dengan merencanakan kebutuhan SDM. Kemudian, ilmu psikologi industri juga dapat membantu dalam hal meningkatkan produktivitas perusahaan dalam mencapai tujuannya, seperti pelatihan dan pengembangan yang menunjang produktivitas kerja. Kemudian, ilmu psikologi industri juga sebagai mediator dalam hal pemeliharaan, yaitu bagaimana perusahaan membuat SDM atau tenaga kerjanya merasa termotivasi dan memiliki kepuasan kerja sehingga dapat berpengaruh pada semangat kerja dan karyawan bisa bekerja dengan sungguh-sungguh. Pemeliharaan dalam dunia kerja itu seperti pemberian gaji dan tunjangan, pemberian reward atas prestasi kerjanya. Selanjutnya, ilmu psikologi industri juga dapat membantu dalam proses penilaian kerja dengan merancang sistem penilaian kerja yang baik. Nah, selanjutnya soal yang ketiga A, yaitu keterkaitan proses rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan tenaga kerja pada organisasi atau perusahaan. Rekrutmen adalah proses mencari dan mengumpulkan tenaga kerja yang sesuai dengan pekerjaan dalam perusahaan tersebut. Setelah tenaga kerja terkumpul, lanjut ke proses berikutnya, yaitu proses seleksi. Proses seleksi yaitu proses di mana organisasi melakukan pemilihan
tenaga kerja yang memiliki kualifikasi yang baik dan memenuhi kriteria untuk mengisi posisi pekerjaan dalam perusahaan. Nah, orang-orang yang memiliki kualifikasi yang baik ini akan diterima sebagai karyawan di perusahaan tersebut. Setelah melakukan rekrutmen, seleksi, dan penerimaan karyawan, maka dilakukan penempatan kerja terhadap karyawan baru sesuai dengan bidang kompetensinya. Nah, setelah itu para karyawan baru masuk dalam tahap orientasi, yaitu kegiatan pengenalan pada perusahaan seperti pengenalan tugas, lingkungan kerja, dan kelompok kerja. Pada saat orientasi, karyawan diharapkan dapat menyesuaikan diri terhadap perusahaannya. Nah, kesimpulannya, semua proses tadi harus memiliki keterkaitan karena proses rekrutmen, seleksi, orientasi, dan penempatan sangat berpengaruh terhadap SDM di suatu perusahaan. Selanjutnya, soal nomor 3B, yaitu keterkaitan hasil penilaian kinerja dalam mendukung proses manajemen SDM. Penilaian kinerja karyawan berpengaruh terhadap proses manajemen SDM. Mengapa? Karena penilaian tersebut digunakan untuk mengetahui perkembangan kinerja karyawan dan prestasi karyawan. Nah, hal tersebut dapat berguna untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan proses manajemen SDM, seperti pemberian gaji atau reward, penempatan karyawan dengan posisi yang tepat, dan mengidentifikasi kebutuhan pelatihan. Kemudian soal yang terakhir nomor 3C yaitu peran keilmuan yang dapat diberikan sarjana teknik industri dalam pelaksanaan proses manajemen SDM. Nah, sebagai sarjana teknik industri, kita mempelajari salah satu ilmu yang membahas mengenai fungsi manajemen SDM yang meliputi ada 6 yang meliputi 1. Perencanaan SDM, yang kedua pengangkatan dan pemberhentian, 3. Pemberian upah dan tunjangan, 4. Penilaian kerja, 5. Pelatihan dan pengembangan, dan yang keenam K3 kepemimpinan dan produktivitas. Nah, dengan ilmu-ilmu tersebut, sarjana teknik industri diharapkan mampu merancang sesuatu yang dapat membantu pelaksanaan proses manajemen SDM secara efektif dan efisien. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.